Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ade Cecep, Aldi Septo, Paul Rozi, Yosua Rapusan, Noprian Yosma, Ramdan Nadif, dan Tuban Kusuli akan membawakan materi tentang reduksi paralel. Pokok bahasanya algoritma PRKM, fase algoritma PRKM, reduksi paralel, contoh reduksi paralel, dan pembahasan contoh. Algoritma PRKM. PRKM merupakan singkatan dari Parallel Random Access Machine, atau dengan kata lain dapat disebut dengan Parallel Random Machine Access. Jadi dengan kata lain, algoritma PRKM adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam abstraksi model mesin yang mengatur tentang pemodelan paralel random menjadi akses mesin. Fase pada algoritma PRAM. Terlihat pada gambar 1, terdapat beberapa komputer terdiri dari master sebagai server dan slave sebagai klien. Pada fase pertama, yang dilakukan untuk menyalakan sejumlah komputer atau PC tersebut. Pada gambar 2, dijelaskan bagaimana pengerjaan komputasi yang dilakukan secara paralel. Pohon biner menjadi paradigma yang penting dalam komputasi paralel. Pada beberapa algoritma, ada yang menggunakan aliran data top-down atau akar daun. Contohnya adalah broadcast. Akar mengalirkan atau mengirimkan data yang sama setiap daunnya. Contoh kedua adalah divide dan conquer. Pohon menggambarkan adanya perulangan subdivisi atau masalah yang lebih kecil. Perkenalkan, nama saya Noprian Yosma. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi reduksi paralel. Definisi reduksi paralel yaitu prosesor VRAM atau Parallel Random Access Machine memanipulasi data yang disimpan dalam register global. Penjumlahan secara paralel merupakan salah satu contoh dari operasi reduksi. Kelebihan parallel reduction yaitu parallel reduction mampu untuk menggunakan beberapa block thread. Contohnya yaitu mampu memproses array yang sangat besar untuk menyimpan semua multiprosesor, dan setiap block thread akan mengurangi sebagian dari array. Masalah dalam parallel reduction adalah sinkronisasi global atau global synchronization. Jika kita bisa melakukan sinkronisasi di semua block thread, maka dengan mudah kita dapat mengurangi array yang sangat besar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mensinkronisasi global setelah masing-masing blok menghasilkan hasil atau output. Setelah semua blok telah tersinkronisasi, maka lanjutkan rekursif. Perkenalkan, saya Subhan Bosori. Di sini saya akan menerangkan tentang contoh reduksi paralel. Reduksi secara paralel dapat digambarkan dengan pohon biner. Sekelompok n nilai ditambahkan dengan log p. Cara langkah penambahan paralel. Dapat kita lihat di sini ada angka 4, 3, 8, 2 sampai 3. Angka 4 dan 3 ditambahkan menjadi 7. 8, 2 ditambahkan menjadi 10 dan seterusnya hingga mendapatkan nilai akhir 41. Selanjutnya yaitu pseudocode. Sum array VRAM, yaitu singkatan dari exclusive read, exclusive write, parallel random access machine. Kondisi awalnya yaitu daftar dari n lebih kecil atau sama dengan 1. N lebih besar atau sama dengan 1 elemen yang ditempatkan pada indeks A atau indeks 0 sampai n-1. Kondisi akhir yaitu jumlah dari elemen yang ditempatkan pada indeks A. Global variabelnya yaitu n, indeks A yaitu 0 sampai n-1 dan j. Di sini ada sintak begin yaitu mulai, sintak mulai dari sebuah program. Terus found P0, P1, P2 sampai P/2-1. Setelah itu dilakukan perulangan P1 di mana I lebih kecil, di mana I lebih besar atau sama dengan 0
dan I lebih kecil atau sama dengan N-2 sampai 1. Setelah itu dilakukan perulangan for J sama dengan 0 to log N-1. Setelah itu dilakukan percabangan I hasil sisa bagi sama dengan 0 dan 2I plus 2J lebih kecil daripada N, maka A2I sama dengan A2I plus A2I plus 2J. Setelah itu yaitu N-if, yaitu penutup dari percabangan if, dan N-for itu penutup dari perulangan for, dan N yaitu penutup dari program. Selanjutnya saya Ali Septo. Saya akan menerangkan pembahasan contoh reduksi paralel. Di sini terdapat 10 buah array, dimulai dari array 0 sampai dengan array 9. Array 0 4, array 1 3, array 2 8, array 3 2 sampai dengan array 9 3. Langkah pertama adalah kita jumlahkan 2 buah array. Array 0 dijumlahkan dengan array 1, array 2 dijumlahkan dengan array 3, dan seterusnya. Maka 4 ditambah dengan 3, 8 ditambah 2, 9 ditambah 1, 0 ditambah 5, 6 ditambah 3. Maka kita mendapatkan hasil 5 buah array baru, yaitu 7, 10, 10, 5, 9. Kemudian array baru tersebut kita jumlahkan lagi, 7 ditambah 10, 10 ditambah 5. Terdapat satu array yang tidak bisa dijumlahkan, yaitu 9, karena tidak terdapat pasangan array. Maka untuk 9 kita lewati. Kemudian hasil dari 9 ditambah 10 dan 10 tambah 5, kita mendapatkan 2 array baru, yaitu 17 dan 15. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan lagi 2 buah array, 17 ditambah 15, maka mendapat hasil 32. Karena 32 juga hanya satu array dan kita mempunyai array sebelumnya yaitu 9, maka kita jumlahkan 32 dan 9, maka kita mendapatkan hasil adalah 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah contoh soal dari reduksi paralel. Berikut contoh soalnya. Telah ditentukan di sini nilainya adalah 10, yang berarti nilai array adalah n dikurangi 1. Jadi di 9 itu adalah nilai dari masing-masing array. Langkah pertama, jadi kita mencari A0 baru berdasarkan A0 lama ditambah A1, kemudian kita turunkan 0 ditambah 1 sama dengan 1, kemudian kita tulis di A0 kemudian kita mencari A02 baru. A2 berdasarkan A2 lama ditambah A3. Turunkan 2 ditambah 3 sama dengan 5, kita tulis di A2 sama dengan 5. Dan kita mencari nilai A4. A4 baru berdasarkan A4 lama ditambah A5. Turunkan 4 tambah 5 nya turunkan sama dengan 9, kita turunkan, kita masukkan ke A4. Kemudian kita mencari A6. A6 berdasarkan A6 lama ditambah A7. Kita turunkan 6 ditambah 7 sama dengan 15. Kita masukkan di kolom 6 ya, 13. Dan yang terakhir kita mencari nilai A8 baru
berdasarkan nilai A88 ditambah A9 diturunkan 8 ditambah 9 kemudian 11. Teruskan ya, 11 di kolom 8. Lalu kita langsung ke langkah kedua, kita akan mencari A0 baru dan A4 baru. A0 baru berdasarkan A0 lama ditambah A2 lama. Kita turunkan ya, berarti 1 terus 5. Nanti ditambahin kita tambahin 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi 6. Kemudian kita mencari A4 baru. A4 baru berdasarkan A4 lama ditambah A6 lama. Jadi 9 ditambah 13. 9 tambah 15 berarti 22. Kita tulis 22 di A4. Langkah ketiga adalah mencari A0 baru. Kenapa kita tidak mencari A08 singkatnya ya? Karena di sini A8 tidak punya pasangan. Dalam reduksi paralel kita harus lebih mengutamakan A0. Lanjutkan langkah yang ketiga. A0 baru berdasarkan A0 lama ditambah A4 lama. Kemudian 6 tambah 22. Jadi 28 di sini saya bertulis. Langkah 4. Langkah 4 mencari A0 berdasarkan A0 ditambah A8 lama. Jadi 28 tambah 17 berarti 45. Kita tulis 45. Ulangi. Tarik sini. Saya Noprian, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan penjelasan pencarian nilai reduksi paralel mencari A0. Nah, tadi langkah 1 sampai langkah ke-4 itu merupakan pseudocode, terus ini merupakan tabel pencarian dan nilainya telah kita samakan, yaitu sama-sama menghasilkan nilai 45. Nah, bagi kalian yang ingin mencari nilai A0, kalian bisa menggunakan pilihan antara kedua cara ini, yaitu pseudocode dan tabel pencarian. Silakan Anda memilih cara yang paling mudah menurut Anda. Saya Joshua Posan Stumpul akan mencoba menjelaskan pembuatan program implementasi dari algoritma PIRAM menggunakan metode reduksi paralel. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan software Forlan C. Langsung saja kami akan menjelaskan. Pertama adalah penggunaan header. Di sini kami menggunakan header stdio dan conio. Stdio di sini digunakan untuk memanggil library fungsi dari printf. Printf yang digunakan untuk menampilkan output dari statement yang ada di dalamnya. Sedangkan conio adalah untuk memanggil library gets. Gets di sini untuk menciptakan tampilan konsol pada output. int main. Main merupakan panggilan program utama. Di sini diberikan tipe data integer. Jadi si main ini merupakan hasil dari bilangan bulat. Jadi jika hasil dari di dalam panggilan program ini tidak bilangan bulat, maka output tidak akan dapat ditampilkan atau akan ada keluar pesan error. Jadi hasil yang dikeluarkan dari si main ini adalah integer atau bilangan bulat. Selanjutnya adalah const int n sama dengan 10. Const di sini merupakan sebuah konstanta. Const mendefinisikan sebuah variabel yang nilainya tidak dapat diubah atau sudah ditetapkan oleh user. Const adalah cara yang disiapkan untuk mendefinisikan konstanta dalam C++. Const juga dapat digunakan untuk modifier tipe di dalam prototype,
fungsi rangkaian pemanggilan menetapkan sebuah argumen yang tak dapat diubah. Di sini konstanta n bernilai 10. N akan tetap nilainya konsisten 10, tidak dapat diubah lagi. Selanjutnya ada variabel jumlah bertipe data integer dengan nilai 0. Selanjutnya ada variabel jumlah underscore th sama dengan 0 bertipe data bilangan bulat integer. Nah, di sini ada perulangan. Di sini memiliki kondisi int i sama dengan 0, i lebih besar daripada n, i plus plus. Nah, di sini ketika bilangan bulat i bernilai 0 dan i lebih kecil daripada n, maka nilai i akan bertambah 1 dan akan menjalankan statement ini. Statement ini merupakan variabel jumlah underscore th akan bertambah 1 pula. Ketika kondisi ini terpenuhi dan masih terpenuhi juga sampai nilai i itu lebih besar daripada n, maka statement ini tidak perlu dijalankan lagi. Di sini constnya atau konstantanya adalah 10, n-nya 10. Jadi berhenti ketika pada nilai i yaitu 9. Ketika sudah 10, maka i sama dengan n, maka statement ini tidak akan dijalankan lagi. Ketika perulangan ini telah selesai, maka akan melanjutkan statement selanjutnya, yaitu variabel jumlah merupakan pertambahan nilai dari jumlah underscore th. Selanjutnya akan menjalankan perintah printf yang ada di dalamnya jumlah sama dengan %d. %d di sini adalah, maksud saya %d pada printf merupakan fungsi untuk memanggil nilai si jumlah. Nilai jumlah di sini harus dideklarasikan atau memanggil nilai dari operasi sebelumnya. Selanjutnya, dalam kurung hasil reduksi paralel %d lalu /n. Nah, %d satu lagi ini merupakan dari hasil nilai perulangan tadi. Karena di sini jumlah merupakan nilai dari %d yang pertama dan n min 1 dikali n per 2 merupakan %d kedua. Berarti jumlahnya adalah 10 dan hasil reduksi paralelnya adalah 45. Lalu gets untuk menampilkan tampilan konsol. Langsung saja kita run programnya. Nah, di sini telah terlihat hasilnya 45. Bagaimana kalau kita coba ganti nilai n-nya menjadi 100? Nilainya akan menjadi 4950. Sama halnya seperti yang dilakukan tutorial oleh teman saya, menggunakan nilai N10 dan arraynya secara berurut dari 0 sampai 9. Hasilnya sama menggunakan SUDOCODE atau menggunakan tabel pencarian array maupun menggunakan program C ini. Sekian pembuatan program C oleh kelompok 1.
untuk perhatiannya. Terima kasih, semoga Anda mengerti.